Transaksi keuangan terus berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang yang melakukan transaksi, misalnya jual beli, mengirim uang, membayar tagihan listrik dan telepon, sudah dilakukan dengan adanya sistem yang mengatur. Penggunaan uang secara fisik sudah mulai tergantikan dengan adanya sebuah kartu saja. Sistem pembayaran telah dibangun sedemikian rupa sehingga pengguna lebih efisien dan aman untuk melakukan transaksi. Adapun lembaga yang bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu Bank Indonesia. Achievers, untuk mengetahui lebih dalam mengenai bank sentral, sistem dan alat pembayaran, mari kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Achievers, kita harus mengetahui tugas dari bank sentral itu sendiri. Bank Indonesia selain memiliki kewenangan untuk mencetak uang kartal dan mengedarkannya, bank sentral juga memiliki tugas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Coba bayangkan, apa yang terjadi jika uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, dan hal itu tidak ada pengawasan dari Bank Indonesia? Atau sebaliknya, jika masyarakat Indonesia membutuhkan uang yang lebih banyak karena uang yang mereka pegang terlalu sedikit, dan hal itu tidak ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia. Apa yang terjadi? Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pada saat ini, uang merupakan alat pembayaran yang diterima oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas apapun, misalnya untuk membeli barang, membayar utang, dan transaksi lainnya. Kelancaran semua aktivitas yang menggunakan uang itu diatur oleh Bank Indonesia, termasuk dalam pemberlakuan suatu mata uang. Achievers, sehat atau tidaknya suatu bank ditentukan oleh 3 aspek. Yang pertama adalah rentabilitas. Rentabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Yang kedua, solvabilitas, merupakan kemampuan bank untuk melunasi utang jangka panjang. Yang ketiga adalah likuiditas, kemampuan bank untuk melunasi utang jangka pendek. Achievers, di samping tujuan Bank Indonesia juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas keuangan. Yang pertama adalah Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Yang ketiga adalah Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Yang keempat adalah, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan,
Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Dan yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi dari lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Achievers, kita juga perlu mengetahui bagaimana sistem pembayaran yang berlaku saat ini. Sistem pembayaran hadir akibat berkembangnya kebutuhan manusia dalam bertransaksi. Inovasi-inovasi yang muncul dalam transaksi pembayaran membutuhkan suatu sistem yang mendukung transaksi agar dapat berjalan dengan baik. Sistem pembayaran bukanlah sistem yang bersifat sendiri-sendiri, namun sangat berkaitan dengan sistem moneter. Sistem pembayaran bukanlah sistem yang berdiri sendiri, namun sangat berkaitan dengan sistem moneter, stabilitas sistem keuangan, perbankan, dan perekonomian. Sistem pembayaran juga masih berkaitan dengan budaya. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dasar dari sistem pembayaran. Yang pertama adalah risk reduction atau meminimalisasi risiko. Sistem pembayaran yang terkendali dengan baik akan mengurangi berbagai risiko. Terdapat berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi dalam sistem pembayaran, mulai dari risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko sistemik. Yang kedua adalah efisiensi. Dalam mewujudkan perekonomian nasional yang efisien, diperlukan dukungan dari sistem keuangan dan perbankan yang efisien pula. Sistem keuangan dan perbankan yang efisien tidak mungkin dapat terwujud bila tidak ada dukungan untuk menciptakan sistem pembayaran yang efisien. Mengingat, sistem pembayaran merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan segala aktivitas keuangan maupun perbankan secara nasional. Yang ketiga adalah kesetaraan akses. Maksudnya, persamaan hak pada semua pihak terkait dalam sistem pembayaran. Tidak ada pihak yang diistimewakan. Semua diberikan akses sesuai dengan peran dan fungsinya. Termasuk risiko yang timbul dalam sistem pembayaran harus ditanggung oleh semua pihak yang terkait secara seimbang. Dan yang keempat adalah consumer protection atau perlindungan konsumen. Bank sentral mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Dalam tanggung jawab ini tersirat suatu makna bahwa aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting. Achievers, di samping sistem pembayaran, kita juga harus mengenal jenis-jenis sistem pembayaran. Yang pertama adalah retail payment. Retail payment merupakan suatu proses transaksi dengan nilai kecil yang dikhususkan untuk pembayaran tanpa menggunakan uang sebesar pun. Jenis instrumen retail payment yang dikenal adalah ATM, using payment cards, e-money, dan digital e-money. Kemudian, batch system. Sistem ini memungkinkan dilakukan pembacaan data dari instrumen paper-based, kemudian memperoleh seluruh batch dari instrumen paper-based secara elektronik. Bank atau nasabah bank dapat menyiapkan langsung instrumen paper-based tersebut dan menyerahkan pada clearing house melalui bank. Instrumen yang termasuk dalam batch system adalah cek, credit remittance, electronic direct debit payments, dan electronic credit payments. Dan yang terakhir adalah wholesale payment, merupakan proses transaksi khusus yang bernilai besar dan bersifat penting yang muncul dari transaksi treasury, dealing, trade finance, dan operasi lain di bank-bank yang tersentralisasi. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang Bank Sentral, tugas Bank Sentral, peran Bank Sentral, dan sistem pembayaran. Untuk lebih memahami materi ini, silakan membaca buku ekonomi kelas 10 penerbit ESIS. Sampai bertemu minggu depan, dan saya ucapkan terima kasih.